Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Sarota edisi Sabtu 15 Oktober 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari saudara-saudara kita berdoa. Kami terus bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, jikalau kami diperkenankan Tuhan bangun pagi hari ini menyambut harimu yang baru, hari karuniamu kepada kami. Menjalani sepanjang hari ini kami tidak dapat tanpa Tuhan menolong kami. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan pagi ini. Berfirmanlah, kami sedia mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, baik saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pagi hari ini kita akan renungkan dalam sebuah tema, berserulah. Saudara-saudara, sebuah pengalaman nyata ketika dilaksanakan konsultasi nasional pria kaum bapak PGI di Jogja, tepatnya tahun 2019, di mana pengurus pusat PKBGT hadir beberapa orang. Acara konsultasi nasional
dibuka oleh Presiden Jokowi. Usai acara pembukaan, semua peserta berusaha untuk berjabat tangan dan berfoto dengan Presiden. Karena ketatnya pengawalan dan peserta cukup banyak, maka kami, utusan PKBGT, sangat sulit untuk mendekati beliau. Saat beliau sudah berada di luar pintu hendak pulang, salah seorang dari utusan PKBGT berteriak, "Pak Jokowi, saya Toraja. Saya dari Toraja." Lalu Jokowi menoleh dan melambaikan tangan memanggil. Akhirnya Pampres memberi jalan untuk mendekat dan diberi kesempatan berfoto bersama. Saudara-saudara, ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama muridnya, orang banyak berbondong-bondong mendekatinya. Di sana ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus yang sangat ingin berjumpa dengan Yesus. Namun ia tidak berdaya karena banyaknya orang, sementara dia tidak bisa melihat. Lalu apa yang dilakukan Bartimeus? Ia berseru dengan keras, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Karena dianggap mengganggu dan tidak sopan, maka beberapa orang menyuruhnya diam. Namun ia justru semakin keras berteriak memanggil Yesus. Lalu berhentilah Yesus dan menyuruh orang untuk membawa Bartimeus kepadanya. Lalu kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, iman Bartimeus menyelamatkannya dan ia dapat melihat. Demikianlah juga kita. Jika kita berseru dengan iman yang sungguh kepadanya, percayalah, ia akan mendengar keluh kesah kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa Tuhan kami, bahwa pada pagi hari ini Engkau memungkinkan kami untuk menikmati dan menghirup napas anugerah-Mu. Menjalani sepanjang hari ini, kepadamu-lah kami menyerahkan hidup kami. Berikanlah kami hikmat supaya hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Menghadapi berbagai tantangan, persoalan, masalah sepanjang hari ini, berikan kami hikmat supaya semuanya kami lalui dengan selamat. Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa pagi hari ini buat anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan oleh berbagai sakit penyakit, entah yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan. Tuhan,
Kasihanilah mereka semua, Engkau pulihkan mereka, berikan mereka kesembuhan. Perkenankanlah mereka untuk menjalani hidup anugerah-Mu dalam kesehatan yang baik. Tuhan, ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Sambutlah kami yang berdoa melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.